Hai, mengencangkan sabuk pengaman selama di mobil adalah sesuatu yang kamu pelajari bahkan tanpa mempelajari peraturan lalu lintas lainnya. Tapi pernahkah kamu memikirkan kenapa bis tidak memiliki sabuk pengaman sama sekali? Bagaimana bis bisa lebih aman daripada mobil? Baik, mari kita cari tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya. 1. Kenapa bis tidak memiliki sabuk pengaman? Wajarnya, kendaraan yang membawa lebih banyak orang daripada mobil harus memiliki sabuk pengaman. Tapi, bis tidak memilikinya, bahkan di sekolah. Alasannya ada beberapa. Pertama, dalam keadaan darurat, penumpang harus turun dari bis secepat mungkin. Dengan memakai sabuk pengaman, mereka akan membuang waktu berharga untuk melepasnya. Kedua, bis adalah kendaraan besar dan berat. Di jalan, tidak banyak kendaraan lain yang beratnya lebih dari satu bis umum. Karena itu, jika terjadi tabrakan, bis akan berhenti jauh lebih lambat daripada mobil. Dan meski penumpangnya pasti akan merasakan benturan, mereka takkan terlalu terluka. Itu juga alasan kenapa penumpang diizinkan untuk berdiri di dalam bis. 2. Kenapa ada jalur khusus bis? Ini jelas sekali. Layaknya angkutan umum lain, bis mempunyai jadwal untuk dikejar dan di kota-kota besar, kemacetan sering terjadi. Jadi, untuk mengurangi keterlambatan yang disebabkan lalu lintas padat, jalur khusus bis dibuat. Jalur-jalur itu memungkinkan bis untuk berkeliling kota tanpa hambatan, sehingga kamu bisa naik bis tepat pada waktu yang ditunjukkan di halte. Sayangnya, bahkan di kota-kota besar, tidak banyak jalan yang dilengkapi dengan jalur khusus bis, sehingga bis sulit untuk sampai ke pemberhentian berikutnya dengan tepat waktu. 3. Kenapa bis tak berhenti dan membuka pintu saat ada yang terlambat? Jawaban sederhananya adalah karena berbahaya. Ketika sebuah bis telah menutup pintunya dan berjalan beberapa meter dari halte, menghentikannya lagi akan menyulitkan kendaraan lain di jalan. Selain itu, jika sebuah bis membuka pintunya di jalur kedua untuk membiarkan penumpang yang terlambat naik, seseorang mungkin saja sedang mengemudi di jalur kanan dan secara tidak sengaja menabrak penumpang tersebut. Saya paham, tidak ada yang mau terlambat, tapi itu lebih baik daripada berakhir di rumah sakit. 4. Kenapa ada tanda jangan bicara dengan pengemudi? Karena dia tak mau diganggu. Sungguh, coba bayangkan sedang jam sibuk dan kamu mengemudikan bis penuh orang. Lalu lintasnya padat, jadi kamu harus berkonsentrasi penuh ke jalan. Lalu ketika kamu akan berbelok di persimpangan yang cukup sulit, seseorang menepuk bahumu dan bertanya berapa lama lagi sampai ke jalan tertentu. Karena terkejut, kamu menyentak kemudi dan kamu bisa bayangkan sisanya. Tentu saja, umumnya tak masalah untuk bertanya sesuatu kepada sopir bismu. Tapi agar aman, sebaiknya tidak. 5. Bagaimana pintu bis membuka dan menutup ketika pengemudi tidak ada di dalam? Pengemudi bis memiliki tombol kontrol pintu di dashboardnya. Tapi, bagaimana mereka menutup pintu setelah turun atau membukanya sebelum naik ke balik kemudi? Ternyata ada mekanisme yang dapat membuka dan menutup pintu pengemudi dari luar. Tombol untuk mengaktifkannya biasanya tersembunyi dan terletak di bawah pintu. Terkadang tombol ini juga terkunci, tapi jarang. Bis terlalu sulit untuk dicuri dan potensi keuntungannya tak sebesar risikonya. Jadi, perusahaan transportasi tidak perlu repot-repot memberinya kunci. 6. Kenapa bis dianggap lebih aman daripada mobil? Tanpa sabuk pengaman dan kantong udara, serta penumpang sering naik berdiri, bagaimana kendaraan ini dianggap lebih aman daripada mobil? Penjelasan sederhananya, bahaya dalam tabrakan berasal dari penghentian tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bis itu berat dan butuh benturan yang sangat keras untuk menghentikannya. Ukurannya juga panjang, jadi meski bis menabrak dinding, penumpang akan jatuh, tapi kemungkinan luka parahnya sedikit. Di dalam mobil, fitur keselamatan seperti kantong udara dan sabuk pengaman dirancang untuk meringankan dampak, karena ruang di dalamnya jauh lebih kecil. Selain itu, bis mempunyai rute tertentu, dan tugas sang sopir adalah mengemudi dengan lambat dan aman agar potensi kecelakaannya kecil. Menurutmu, apa bis tetap membutuhkan perlindungan untuk penumpang?
Beritahu saya di kolom komentar. 7. Kenapa bis berhenti dan membuka pintu di atas rel kereta api? Sebenarnya, sudah semestinya kendaraan apapun berhenti di satu titik sebelum rel kereta api dan memeriksa jika ada kereta yang datang. Bagi sopir bis, penting juga untuk membuka pintu dan mendengarkan suara peluit atau roda kereta. Mereka hanya diizinkan menyeberangi rel saat telah memastikan tidak ada kereta yang datang. Lagi pula, mereka bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang. 8. Kenapa depot bis sering terletak di daerah yang kurang baik? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa depot bis biasanya berlokasi di daerah dengan reputasi buruk? Ini bukan kebetulan, dan alasannya, seperti banyak hal lain, adalah uang. Depot kendaraan umum membutuhkan tanah yang luas, dan tanah di kota-kota besar mahal. Jadi, ketika sebuah perusahaan transportasi membeli tanah untuk memarkir kendaraannya, mereka biasanya akan memilih tanah yang relatif murah. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa daerah yang baik pasti ada alasannya. Jadi, jelas akan lebih mahal untuk membeli tanah di sana. Itulah sebabnya depot bis sering terletak di daerah yang terkenal memiliki tingkat pelanggaran hukum lebih tinggi. 9. Bagaimana layar di bis tahu kapan harus menunjukkan pemberhentian berikutnya? Dulu saya berpikir bahwa sopir bis mengganti pemberhentiannya sendiri dengan bantuan tombol di dashboard mereka. Namun sebenarnya tidak demikian. Layar LED di bagian penumpang dapat melakukannya sendiri. Mereka dioperasikan dengan sistem GPS. Ketika bis mendekati halte berikutnya, GPS mengirimkan sinyal ke layar dan mengubah nama halte. Omong-omong, itu juga menjadi alasan terkadang mereka berganti terlalu cepat atau terlambat. Di kota dengan banyak gedung tinggi, GPS mungkin sering terganggu. Jadi, nama pemberhentian bisa berubah ketika bis sudah beralih atau bahkan sebelum berhenti. 10. Bagaimana kita bisa melihat melalui jendela bis dari dalam, padahal ada iklan di bagian luar? Kamu tentu pernah melihat bis kota dengan iklan-iklan besar itu kan? Namun, ketika kamu naik bis dan melihat keluar, yang kamu lihat adalah banyak titik hitam kecil, bahkan juga jalanan. Rahasianya ada pada bahan iklan dan metode peletakannya. Iklan ini terbuat dari selembar vinil tipis yang memiliki gambar di sisi luar dan satu warna, biasanya gelap, di sisi dalam. Selain itu, sekitar 50% dari lembaran itu berlubang. Saat kamu melihatnya dari jalan, kamu dapat melihat gambarnya karena cerah, dan saat berdiri dari kejauhan, kamu tak dapat melihat lubangnya. Namun, saat kamu berada di dalam, jalanan di luar lebih terang daripada lembar vinil gelap di jendela. Jadi, matamu secara alami lebih berfokus pada apa yang ada di baliknya. Lubang yang saya bahas sebelumnya membantumu melihat menembus lembaran itu dengan lebih baik. 11. Kenapa roda kemudi bis hampir sejajar dengan jalan? Jika kamu duduk di mobil, kamu akan melihat bahwa setir mobil berada pada sudut siku dengan jalan. Sementara di bis sebaliknya. Ini berhubungan dengan konstruksi. Roda kemudi terhubung langsung ke roda kendaraan dengan sebuah batang. Pada mobil, roda depan berada jauh di depan pengemudi, sehingga batang dipasang ke belakang atas ke roda kemudi. Dengan sudut demikian, lebih mudah untuk membuat roda kemudi vertikal. Sebaliknya pada bis, pengemudi pada dasarnya duduk di atas roda depan, sehingga batang dipasang lurus ke atas. Posisi horizontal juga memungkinkan putarannya lebih maksimal. Seperti yang saya katakan tadi, bis adalah kendaraan yang besar, dan membelokkannya adalah tugas yang sulit. 12. Kenapa bis tidak memiliki bentuk yang lebih aerodinamis? Mobil, kereta cepat, dan pesawat terbang memiliki bentuk yang memungkinkan udara mengalir lebih bebas di sekitarnya, sehingga mengurangi hambatan. Lantas, mengapa bis berbentuk persegi? Ya, itu karena pada dasarnya bis tidak perlu aerodinamis. Aerodinamika memungkinkan kendaraan bergerak lebih cepat dengan mengurangi kekuatan udara yang berlawanan. Tapi bis tidak mementingkan kecepatan, melainkan lebih mementingkan keamanan. Bis memiliki batas kecepatan yang dirancang untuk mengangkut orang sebanyak mungkin. Kenapa bis yang penuh penumpang harus melaju cepat-cepat? Yang terakhir,
Mungkin kamu bertanya-tanya tentang roda bis. Inilah jawabannya. Roda-roda bis berputar, berputar, berputar. Roda-roda bis berputar sepanjang jalan. Hey, jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video lain yang pasti akan kamu suka. Cukup klik video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.